kita lanjut kepada Profesor Gusti Asna dan bersiap-siap nanti Bapak Firdaus Abdullah. Kami persilakan Profesor Gusti Asnan. Beliau ini adalah guru besar dari Universitas Andalas yang banyak menganalisa tentang kebudayaan dan juga sejarah dan perjalanan sosial budaya Minangkabau. Kami persilakan Profesor Gusti Asnan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang hadir, sanak sadonya. Dalam kesempatan kali ini saya akan lebih agak fokus pada persoalan surau dan merantau, rantau dan surau. Itu agak fokus saya karena memang ini yang agak banyak diminta tadinya. Lanjut apa? Slide kedua. Soal surau, merantau dan surau sebetulnya sesuatu yang tidak. Tolong di slide show kan ya terus Pak Prof. Telah banyak sekali literatur mengenai surau ini dan bisa awak bagi dua sebetulnya kajian-kajian mengenai surau. Yang pertama karya-karya berkenaan dengan gambaran atau pengalaman hidup di surau, dan kedua karya-karya yang berkenaan dengan kajian ilmiah atau akademis tentang surau. Dan banyak sekali. Dan kajian tentang gambaran mengenai pengalaman hidup di surau itu adalah ditulis sejak abad yang lalu. Ada namanya Pistorius dan ada orang Minang DN Malaya yang telah pernah menulis tentang itu. Itu ada menulis tentang surau di Silungkang, surau di Batu Ampa. Tapi yang paling menarik adalah surau-surau yang ditulis di orang-orang awal tahun 50-an seperti Muhammad Rajab, Nur Sultan Iskandar, dan Hamka. Itu yang gambaran tentang hidup di surau. Dan kajian ilmiah atau akhirnya tentang surau itu dibuat oleh Pak Azumadi Asra dalam tesis MA beliau. Lanjut apa? Tanpa mengabaikan yang lain, karya Muhammad Rajab itu adalah gambaran tentang hidup di surau yang paling lengkap. Paling lengkap. Hampir semua isi bukunya itu adalah cerita tentang kehidupan di surau, hampir semuanya. Kenapa? Sekitar 7 tahun beliau tinggal di surau. Jadi 7 tahun sampai balik tahun. Dan sebelumnya juga banyak dibawa ke surau. Jadi gambaran surau itu detail banget dalam buku. Dan beliau juga tinggal di surau dalam 2 surau. Surau ayah beliau, surau kaum, dan surau mama beliau atau apak beliau. Jadi betul-betul gambaran surau sangat detail di sini. Apa yang awak tahu di surau dari pengalaman Muhammad Rajab? Di surau Muhammad Rajab dan anak-anak muda Minang pada masa itu, anak-anak pada masa itu belajar Al-Quran, belajar ilmu agama. Itu gambaran detail mana dalam Muhammad Rajab. Di surau juga belajar silik. Ayah Muhammad Rajab kau pendekar silik kadang. Jadi dia belajar silik ke ayahnya. Dia belajar ilmu magic di surau. Sampai ilmu pitunduk dan lain sebagainya dipelajari di situ. Sampai ilmu macam-macam lah. Kemudian pengalaman kalapau dan dilapau juga dialami pada masa-masa di surau itu. Jadi memang gambaran yang luar biasa. Preman surau pun disabut banyak dalam apa-apa. Sampai menceluk ayam, menceluk macam-macam, masak di surau dan lain sebagainya. Sampai menceluk cubadak orang, sampai menceluk macam-macam, ada di situ. Dan tidak kalah penting juga, ini anak-anak ketik pada masa itu, hidup di surau juga ada yang negatifnya. Dalam kutip, Rajab menceritakan bahwa pengalamannya mengintip orang mandi. Ada di surau pada masa itu. Mendengar cerita-cerita orang kadang, juga dia daun bersurau. Karena di surau itu lalu orang banyak macam. Karena apa? Di surau banyak macam orang lalu. Tidak anak-anak saya, tapi juga duda-duda, para perantau juga lalu di surau. Tapi yang menarik, di surau pun banyak didengar dan didengar pengalaman-pengalaman orang yang merantau. Ketika itulah yang mendengar cerita pengalaman orang merantau tadilah Muhammad Rajab dan anak-anak muda yang tinggal di surau ketika itu mengarang mimpi untuk pergi merantau. Jadi terinspirasi bana mereka untuk pergi merantau karena mendengar cerita umumnya kisah-kisah sukses orang di rantau. Dan yang tidak kalah penting lain, dalam karya Muhammad Rajab itu digambarkan bagaimana orang-orang tua di kampung itu sangat suka untuk mengambil minantu orang-orang yang telah sukses di rantau.
Kalau tidak pergi merantau, itu tidak akan dilaku di kampung. Jadi sehingga akhirnya mengarang mimpi akan pergi merantau itu tumbuh di surau. Silakan lanjut, Oli. Kemudian apa yang terjadi? Ya, untuk Muhammad Rajab dan anak-anak muda pada masa Rajab, generasi Muhammad Rajab itu sampai awal abad 20, itu surau merupakan wadah pembekalan sebelum pergi merantau. Artinya para pemuda atau anak muda Minang tadi itu ya, kalau orang sampai pergi merantau ketika itu adalah alumni surau mereka. Di mereka Allah katam di situ saudaranya. Lah katam agama, lah putih kaji, Allah hebat semuanya. Secara lahir mental, lahir batin mereka Allah oke. Jadi memang siap untuk pergi merantau. Itu yang dialami oleh Muhammad Rajab dan generasi-generasi sebetulnya. Termasuk ya Nurul Iskandar, Hamka lah cerita dalam bukunya. Jadi mereka pergi merantau, mereka lah siap secara lahir dan batin, ilmu agama, bersosialisasi, dan pakai ilmu pencak dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka pergi merantau, dirantau pun secara artian sosial budaya, mereka lah siap di situ. Dan suara seperti di kampung itu tidak perlu lagi bagi mereka dirantau. Silakan lanjut, Eli. Tapi apa yang terjadi bagi generasi-generasi muda Minang atau anak muda Minang pasca zaman Japa atau proklamasi kemerdekaan? Pengalaman hidup di surau relatif tidak dolai. Pasca proklamasi 50-an itu tidak dolai kehidupan surau seperti digambarkan dari Muhammad Rajab, Nurul Iskandar, Hamka dan sebagainya. Pada era-era kok pasca kemerdekaan, apalagi saja PRRI, surau itu tidak aktual lagi. Awak sibuk berevolusi, sibuk bagola, dan yang tidak kalah pentingnya kontrol yang ketat oleh tentara, terutama pasca PRRI. Nah, tapi menariknya sebagai ganti surau, muncullah didikan subuh. Dan keluarga inti makin dominan. Dan yang menarik lagi, ada perubahan pola merantau. Kalau generasi-generasi Muhammad Rajab dan seangkatan mereka, itu mereka tuh dulu pergi merantau, ada rantau singgah-singgah dulu. Umpamanya ada Burhanuddin, itu dari Lunda di Rau, itu dari Rau-nya merantau kalau buat Skapiang dulu, sekolah dasar. Dari Bukit Skapiang hanya merantau ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi merantau ke Padang. Dari Padang merantau ke Jakarta. Jadi ada perkembangan daerah yang mereka lalui sebelum merantau. Atau Muhammad Jamil dari Kayu Tandam ke Padang Panjang. Padang Panjang, Padang. Padang Batavia, Utrecht, Baltimore, dan sebagainya. Jadi ada daerah-daerah yang mereka lalui di mana mereka bisa memperkaya dan mempermantap sosialisasi dengan daerah yang makin lama makin kadang, makin bersifat kekotaan. Makin heterogen penduduknya. Silakan lanjut, Adli. Dari pengalaman tadi, kalau anak-anak muda yang merantau pasca PRRI atau lagi pasca pasca PRRI, itu pengalaman surau tidak ada, makanya surau memang penting sekali dirantau. Karena mereka tidak punya pengalaman hidup di surau. Karena apa? Hampir semua generasi muda yang tahun 50-an KT, apalagi 70-an KT, itu bisa saja berangkat dari Lubuk Skapiang langsung ke Jakarta. Bisa berangkat dari Suliki, dari Pandang Gadang, ke Singapura atau ke Australia tamat SMA. Jadi tidak ada fase-fase pertambahan dan pertumbuhan sosialisasi bagi mereka. Sehingga mereka membutuh suasana seperti surau di rantau. Tapi apakah mungkin? Karena apa? Surau seperti yang ditulis di Azumardi Azra dan seperti yang Awak tahu, surau itu adalah sebuah lembaga yang sebetulnya sebuah surau itu ada bangunan kebudayaan dan adat. Nah, itu yang konsep dalam artian akademisnya atau yang Awak pahami secara ideal selama. Surau itu adalah milik kaum atau milik suku. Bangunan surau itu tidak bisa dipisahkan dari rumah gadang. Surau itu ada tampik bakumpu, tampik lalu, anak laki-laki yang laki-laki balih atau laki-laki dan duda-duda yang tidak beristri. Surau adalah menjadi tempat singgah para musafir. Surau adalah sekaligus sasaran silik, tempat beraja silik. Nah, tapi berikutnya surau adalah rumah ibadah bagi kaum dan suku, pusat pengajaran agama, dan surau itu adalah percidikan desa. Apakah surau-surau seperti itu bisa dibawa ke kota? Karantau. Nah, itu pertanyaan yang muncul. Silakan lanjut. Kenapa? Rantau umumnya, apalagi di era kontemporer kok, itulah sifat kota semuanya. Sebagian kadang ciri-ciri su'a yang ciri yang melakik pada surau tadi itu boleh kata tidak berubah. Hubungan dan struktur sosial budaya di rantau itu sangat berbeda dengan di ranah atau di kampung. Itu lah berubah. Lalu nih, lah berubah, ya.
peran surau dan fungsi surau itulah diambil alih oleh pihak-pihak lain. Orang tua itulah makin dominan, ya kan? Guru-guru mengaji lahdo TPA, lahdo macam-macam. Dan Baraja Silik lahdo perguruan-perguruan silik, macam-macam namanya. Sehingga memang perlu pendefinisian ulang mengenai konsep surau. Makanya dalam kaitan dengan surau Sydney yang sedang bicarakan, Ambo balik sebab bisa, dan tadi telah disebut-sebut oleh beberapa pencara sebagai salah satu percontohan. Dalam konteks sejarah, apa yang digagas oleh kawan-kawan di Sydney itu sebetulnya tidak asing. Ambo membaca buku Muhammad Saleh atau beberapa buku yang orang Minang pada awal abad 19, pada akhir abad 19 dan awal abad 20 itu dahulu di daerah pantai barat Sumatera, terutama di Natal dan di Sibolga, itu kasus dalam buku Muhammad Saleh. Surau di mana pedagang-pedagang atau orang-orang awak yang pergi merantau itu menapik terlebih dulu di daerah rantau tadi. Jadi mereka pergi ke rantau, kan sanak sari dun sanak induk samang sari dun sanak sari, mereka menapik ke surau dagang. Di situ mereka menatap. Artinya, Ambo bisa mengandaikan ke surau Sydney pada dalam konteks itu bisa jadikan sebagai surau dagang. Artinya surau sampai orang-orang Minang khususnya atau para perantau umumnya untuk menapik terlebih dulu di Sydney kalau mereka pergi ke situ. Jadi jadikan surau Sydney itu kita kutip sebagai surau dagang. Jadi sampai mereka menatap terlebih dahulu Sydney, sampai mereka sampai. Jadi bisa aja dewa ambil dengan konteks ini, surau Sydney itu bisa sekaligus menjadi rumah singgah bagi orang Minang yang pergi merantau ke situ. Yang pertama, dalam konteks belajar dari sejarah surau dagang dulu. Surau dagang masuk dulu, terutama yang di Natal serta di Sibolga, juga menjadi tampek orang-orang awak yang datang ke situ untuk saling bertanya. Apa dagang yang laku siku? Siapa yang bisa dihubungi? Dagang di siku. Jadi orang-orang dagang tadi yang datang ke kota di surau dagang itu ada di surau itu mereka saling berbagi, saling bertanya. Jadi surau Sydney itu bisa juga menjadi wadah di mana saling konsultasi itu bisa diadukan di situ. Bisa pelayanan sosial berupa konsultasi kejiwaan, bisa wakduan desinan, konsultasi bisnis, konsultasi pendidikan bagi anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi surau di situ menjadi tampik di mana beberapa hal bisa dipertukarkan, bisa didapat. Kemudian apalah yang menarik, yang tidak kalah pentingnya, surau dagang dari pengalaman yang tadi itu juga mempunyai aspek-aspek ekonomi. Tidak salah, kadang-kadang di surau itu di pajuan Bali dijual, ada dijual berapa kebutuhan orang-orang dagang. Jadi bisa saja surau Sydney itu bisa menjadi lapau. Seperti tadi dalam tor kan Pak Sabu lapau, apakah bisa lapau dibawa ke rantau? Bisa. Jadi di dekat surau tadi bisa luak jadikan lapau. Karena apa? Menurut Muhammad Saleh di rantau di surau dagang tadi juga pedagang-pedagang yang datang tadi atau anak dagang bisa membeli berapa hal yang bisa dibutuhkannya. Di lapau atau surau Sydney bisa menjadi sekaligus lapau. Dan itu tentu bisa awak lakukan, dan tentu saja aspek yang bersifat pendidikan keagamaan, pendidikan dunia bisa dinataikan. Dan itu bisa awak lanjutkan. Dan Ambo rasa surau Sydney bisa menjadi contoh untuk memulai bagaimana surau yang multifungsi di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gusti Asnan. Terima kasih, makin lengkap informasi untuk panitia pembangunan surau Sydney nanti nih Pak. Berbagai fungsi-fungsi baik dilihat dari kesejarahannya maupun menghadapi masa depan.